raya istiqomah yang berbahagia. Marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan bisa hadir melaksanakan ibadah di masjid kita ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan hendaknya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salamnya Allah semoga selalu tercurahkan kepada penghulu kita, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa menjadi umatnya dan bisa mendapatkan keberkahan daripada syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang sudah ada pada tanggal 20 bulan Februari, yang insya Allah pelaksanaan daripada puasa Ramadan ini kalau tidak meleset akhir bulan ini tanggal 28 itu sudah malamnya sudah melaksanakan sholat tarawih. Kalaupun maju mundurnya mungkin sehari sebelumnya atau mungkin sesudahnya. Maka kalau kita hitung ini kisaran kurang 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan itu bulan yang sangat didambakan dan sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk dia bisa menjumpai bulan suci Ramadan, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan menjumpai bulan Ramadan itu tandanya orang yang dikasihi oleh Allah. Kenapa begitu? Karena saking mulianya bulan suci Ramadan itu, sehingga siapapun yang menjumpainya akan mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan tersebut. Makanya Rasulullah SAW jauh-jauh sebelum Ramadan itu datang, beliau sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan dan diberikan panjang umur sampai menjumpai bulan suci Ramadan tersebut. Kita tahu Rasulullah sering berdoa ketika masuk bulan Rajab. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ini tidak begitu penting, tentu tidak mungkin Rasulullah berdoa khusus untuk minta dipanjangkan umurnya oleh Allah menjumpai bulan Ramadan tersebut. Dengan Rasulullah memohon seperti itu, maka otomatis Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, dan siapapun yang menjumpainya dan memanfaatkan semaksimal mungkin keberkahan Ramadan itu, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis Nabi mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Ketika datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup pintu-pintu nerakanya Allah, dan seluruh setan itu diikat dan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan prioritas yang luar biasa dengan datangnya Ramadan? Sampai-sampai dibuka pintu surga, tutup pintu neraka, kemudian setan dibelenggu, agar kita umat Islam ini bisa lebih khusyuk dan fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pengganggu ibadah kita yang paling berat adalah setan. Kalau setan sudah dibelenggu oleh Allah, maka agak sedikit mudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada kenyataannya juga tidak seperti itu. Maka kalau ada orang yang maksiat di bulan Ramadan, itu tandanya orang yang celaka. Ibaratnya orang itu sudah pamali, gitu orang Sunda mengatakan.
Di bulan suci, di bulan penuh ampunan dari Allah, masih sempat-sempatnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai orang Islam tentunya kita harus mempersiapkan beberapa hal yang harus kita siapkan agar pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan ini nanti bisa sukses sampai akhir bulan Ramadan dan kita mengantongi yang namanya minal aidin wal faizin, kembali kepada kesucian. Banyak ulama mengatakan bekal untuk kita nyambut Ramadan yang pertama adalah keimanan kita kepada Allah. Ya kan? Karena puasa sendiri itu tidak diwajibkan kecuali hanya untuk orang yang beriman. Kalau orang beriman tidak akan diwajibkan puasa. Maka puasa memang dikhususkan untuk mereka orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya iman kita ini yazidu wa yanqusu. Iman kita ini bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu al-imanu bit ta'at wa yanqusu al-imanu bil maksiat. Iman kita bisa bertambah tebal, bertambah kuat dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keimanan kita bisa makin melemah, makin tipis kalau kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar ibadah kita di bulan Ramadan nanti bisa maksimal, kita bisa menggapai kemuliaan daripada Ramadan, maka kita harus menguatkan dan menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kita kurangilah kemaksiatan kita. Syukur-syukur kalau memang tidak maksiat niat. Ya walaupun kita tidak akan bisa sebagai manusia biasa kok tidak maksiat kepada Allah. Karena kita tidak memiliki sifat maksum. Ya tentu ada kemaksiatannya. Nah, makanya setidaknya jangan banyak seperti sebelum Ramadan. Kalau Ramadan tidak masuk, kurangilah kemaksiatan itu, kemudian tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan secara kontinu, secara istiqomah. Jangan sampai itu terlepas dalam kehidupan kita. Apa saja? Pertama, qiyamul lail, yaitu salat tarawih. Jangan sampai kita tidak melaksanakan tarawih. Kalau bisa 1 bulan full penuh kita salat tarawih. Kemudian apa? Puasanya di siang hari. Kita harus jaga betul puasa kita agar jangan sampai puasa kita ini hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum saja. Karena Nabi pernah mengingatkan kita, kamin so'imin laisa min somilal ju'i wal atsi. Besok banyak umatku nih yang ngejalanin puasa tidak dapat apa-apa dia, hanya dapat lapar dan dahaga. Maka tentu tidak sedikit nanti di kalangan kita yang terjerat masalah ini. Secara zahirnya dia puasa, namun pahalanya zong. Maka kita harus mempunyai keilmuannya tentang itu. Kita belajar masalah Ramadan ini, ya kan? Agar ibadah kita ini kita laksanakan bukan sekedar ikut-ikutan saja. Namun kita laksanakan puasa karena memang kita tahu ilmunya. Oh ini fadilahnya begini, perintahnya begini, sehingga apa? Amal ibadah yang kita lakukan bukan berdasarkan ikut-ikutan saja, namun karena memang mengikuti perintah Rasulullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak yang saya hormati, maka iman kita jaga. Caranya tadi, kurangilah maksiat, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Mari kita galakkan semangat mencintai baca Al-Quran. Jangan cuma siang saja, malam pun kita genjot baca Quran banyak-banyak. Saya masih ingat dulu almarhum Syekh Ali Jabir itu pernah mengasih teori dengan kita. Habis sholat subuh tuh dihantamnya baca Quran. Istirahat bentar, mandi, sarapan, sholat duha. Habis sholat duha dzikir bentar, baca Quran lagi. Sampai zuhur, menjelang zuhur, sholat jamaah zuhur, habis sholat jamaah zuhur dihantam lagi baca Quran, terus seperti itu terus. Maka bagaimana kita tahu beliau
sukses dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan insya Allah beliau husnul khotimah. Nah, kita berharap seperti itu. Maka nanti kita adakan proses perubahan besar-besaran dalam kehidupan kita, berawal dari datangnya bulan suci Ramadan. Mari, kalau bisa menghatamkan minimal sekali, syukur kalau 2 kali, 3 kali sampai 4 kali menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa meraih fadilah Ramadan, dan kita bisa menjadikan orang-orang yang selalu meningkatkan ibadah kita, khususnya dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.